Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat-sehat selalu ya. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Nah, silakan kalian ambil buku catatan dan alat tulisnya. Oke, materi tentang persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak linier satu variabel. Kita akan ada dua bahasan nih. Yang pertama, menemukan konsep nilai mutlak. Yang kedua, persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak. Mungkin untuk pertemuan hari ini kita akan mencari atau menemukan konsep nilai mutlak. Persamaan dan pertidaksamaan nilai mutlak kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Nah, nilai mutlak. Nilai mutlak biasa dinotasikan seperti ini. Ya, jadi di kiri kanannya ada garis tegak lurus dan di tengahnya ada sebuah bilangan. Nah, misalkan bilangan itu kita misalkan X. Nah, ini dibaca mutlak X. Nah, atau contoh misalkan, nah ini dibaca mutlak 4. Nah, ini dibaca mutlak 10. Ini mutlak negatif 7. Ini mutlak negatif 4 dan seterusnya. Nah, nilai mutlak ini erat kaitannya dengan jarak. Nilai mutlak ini erat kaitannya dengan jarak dan nilainya selalu positif. Ini perlu dipahami. Nilai mutlak erat kaitannya dengan jarak dan nilainya selalu positif. Misalkan ini nilai mutlak dari 4 sama dengan positif 4. Nilai mutlak dari 10 sama dengan positif 10. Nah, nilai mutlak dari negatif 7 sama dengan, ingat, nilai mutlak nilainya selalu positif. Jadi nilai mutlak dari negatif 7 sama dengan 7. Nilai mutlak dari negatif 6 sama dengan 6. Jadi nilai mutlak hasilnya selalu bernilai positif. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa nilai mutlak nilainya selalu positif? Kenapa? Nah, tadi Bapak udah bilang, nilai mutlak erat kaitannya dengan jarak. Nah, apakah jarak ada yang nilainya negatif? Ada nggak? Tidak ada kan? Misalkan gini, Bapak tanya nih, misalkan jarak dari rumah kamu ke sekolah. Misalkan rumah kamu A nih, sekolahnya B. Berapakah jarak dari rumah kamu ke sekolah? Misalkan jaraknya 3 km. Nah, berarti jarak dari rumah kamu ke sekolah 3 km. Nah, sekarang Bapak balik nih pertanyaannya. Berapakah jarak dari sekolah ke rumah kamu? Berapa? Ya tetap positif 3 km. Ya kan? Bukan negatif 3 km. Tetap positif. Maka dari itu, nilai mutlak hasilnya selalu positif. Contoh lagi nih, contoh di kehidupan sehari-hari. Misalkan di sekolah ada kegiatan pramuka. Nah, pimpinan regunya nih bilang ke pasukan regunya, maju 4 langkah, jalan. Nah, berarti pasukan regunya akan maju ke depan sebanyak 4 langkah. Atau kita misalkan gambar di garis bilangan nih. Ini 0, 1, 2, 3, 4. Nah, berarti pasukan regunya akan maju ke depan sebanyak 4 langkah. Nah, sekarang pasukan regunya bilang lagi nih, pemimpin regunya bilang lagi ke pasukan regunya, katanya mundur 3 langkah, jalan. Nah, kita misalkan tadi pasukannya dia berdiri di 0, mundur 3 langkah, jalan, berarti kan dia akan mundur. Nah, berarti kalau di garis bilangan dia akan ke kiri berarti negatif. Nah, dia akan mundur sebanyak 3 langkah, 1, 2, 3. Nah, langkah yang dilakukan
pasukan regu tetap 3 langkah, ya kan? Bukan negatif 3. Nah, pertanyaannya, berapakah jumlah langkah yang dilakukan pasukan regu pramuka tersebut? Berapa? Nah, berarti kan tadi pertama maju 4 langkah, berarti mutlak positif 4. Ditambah, kan jumlah nih, berarti ditambah, karena mundur tadi mutlak negatif 3. Berapakah mutlak 4? Positif 4. Ditambah, berapakah mutlak negatif 3? Positif 3. Nah, jadi jumlah langkah yang dilakukan pasukan regu tersebut sebanyak 7 langkah. Jadi intinya nilai mutlak itu untuk mempositifkan suatu bilangan yang negatif. Nah, sekarang ada nih bahasa matematikanya. Kalau tadi contoh dalam kehidupan sehari-hari, ini bahasa matematikanya. Nah, definisi nilai mutlak. Misalkan X bilangan real. Mutlak X dibaca nilai mutlak X dan didefinisikan mutlak X sama dengan positif X jika X-nya lebih besar atau sama dengan dari 0, atau akan menghasilkan negatif X atau dikalikan negatif jika X-nya kurang dari 0. Nah, maksudnya gimana nih? Misalkan mutlak 7. Mutlak. Nah, 7 ini kan berarti X kan? Nah, kita lihat nih. 7 ini apakah lebih besar atau sama dengan dari 0 atau kurang dari 0? Nah, 7 ini kan berarti lebih besar dari 0, berarti hasilnya positif. Jadi mutlak dari positif 7 sama dengan 7. Berapakah mutlak dari negatif 2? Nah, kita lihat nih, negatif 2. Negatif 2 kan kurang dari 0, berarti harus kita kalikan negatif lagi. Jadi mutlak negatif 2 sama dengan negatif dikali negatif 2 sama dengan positif 2. Berapakah nilai mutlak dari negatif 6? Lihat, negatif 6 kurang dari 0, berarti harus kita kalikan lagi dengan negatif. Berarti negatif dikali negatif 6. Negatif dikali negatif, positif 6. Nah, jadi kalau definisi di atas dapat diungkapkan dengan kalimat sehari-hari. Jadi nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Nilai mutlak suatu bilangan positif atau 0 adalah bilangan itu sendiri. Ya kayak tadi maksudnya. Mutlak 7. Nah, ini kan positif. Nah, berarti akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Ya udah, berarti hasilnya positif 7. Sedangkan nilai mutlak dari suatu bilangan negatif adalah lawan dari bilangan negatif itu. Berarti misalkan tadi tuh. Nih, misalkan ini nih, mutlak negatif 3. Ya udah, kita kalikan lagi dengan negatif. Berarti negatif dikali negatif 3 sama dengan positif 3. Nah, sekarang Bapak balik nih pertanyaannya. Misalkan seperti ini. Berapakah atau misalkan mutlak X sama dengan 1. Berapakah X-nya? Berapa? Nah, ingat definisi tadi. Mutlak X akan menghasilkan positif X
jika X-nya lebih besar sama dengan 0 dan akan menghasilkan negatif X atau dikalikan negatif jika X-nya kurang dari 0. Selalu ada dua kemungkinan nih, antara dia ini positif atau negatif, ya kan? Jadi bisa positif, bisa negatif. Jadi mutlak X sama dengan 1 bisa jadi X positif 1 atau X negatif 1. Contoh lagi, misalkan mutlak 2X dikurang 1 sama dengan 3 misalkan. Nah, berapakah X-nya? Berapakah X-nya? Ya, tadi selalu ada dua kemungkinan. Dia bisa jadi positif, bisa jadi negatif. Jadi yang pertama kita cari dulu yang positif. Berarti 2X dikurang 1 sama dengan 3. Kedua ruas ditambahkan 1. Atau negatif satunya kita pindahkan ke kanan jadi positif. 3 ditambah 1. 2X sama dengan positif 4. X sama dengan 4 dibagi 2. Berapa 4 dibagi 2? Berarti X sama dengan 2. Nah, ini yang positif. Nah, sekarang kita cari yang negatif. Mutlak 2X negatif 1. Nah, lihat. Harus kita kalikan negatif dulu. Jadi, negatif 2X dikurang 1 sama dengan 3. Negatif dikali 2X, jadi negatif 2X. Negatif dikali negatif 1, jadi positif 1 sama dengan 3. Negatif 2X, positif satunya kita pindahkan ke kanan jadi negatif 3 dikurang 1, negatif 2X sama dengan 3 dikurang 1 berapa? Positif 2. Jadi X sama dengan 2 per negatif 2. Berapa? 2 per negatif 2? Jadi X sama dengan negatif 1. Ini 2 ya. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya berapa? 2 dan negatif 1. Nah, cara mengecek apakah jawaban kita benar atau tidak, ya udah kita cek aja nih. Pertama, X sama dengan 2. Kita masukkan, kita substitusikan ke persamaan tersebut. X-nya sama dengan 2. Berarti 2X berarti 2 dikali 2. Berapa 2 dikali 2? 4. 4 dikurang 1. Berapa? 3. Jadi mutlak 3 sama dengan 3. Benar berarti. Nah, sekarang kita coba yang ini nih. X sama dengan negatif 1. Ya udah, berarti 2X itu 2 dikali negatif 1. Berapa 2 dikali negatif 1? Negatif 2 dikurang 1. Negatif 2 dikurang 1 berapa? Negatif 3. Jadi mutlak negatif 3. Jadi mutlak negatif. Nah, sekarang kita coba operasi hitung, pengurangan, penjumlahan, perkalian pada nilai mutlak. Nah, di sini ada contoh soal, ada 2. Yang pertama,
6 dikurang mutlak negatif 2 ditambah mutlak 5 ditambah 1. Nah, kalau seperti ini bisa kita kerjakan satu persatu dulu. Jawabannya di sini ya. 6 dikurang mutlak negatif 2. Berapa mutlak negatif 2? Positif 2 ditambah mutlak 5. Berapa mutlak 5? Positif 5 ditambah 1. Nah, kalau udah seperti ini bisa kita hitung langsung. 6 dikurang 2, 4. 4 ditambah 5, 9. 9 ditambah 1, 10. Nah, berarti jawaban yang A 10. Yang B, 3 dikali mutlak 2 dikurang 6 sama dengan, nah gimana nih ngerjainnya? Nah, kita kerjakan satu-satu dulu. 3 dikali 3 dikali, nah mutlak 2 dikurang 6. Nah, ini bisa kita kerjakan dulu nih yang di dalam nih. Berapa 2 dikurang 6? Negatif 4. Berarti 3 dikali mutlak negatif 4. Nah, berarti 3 dikali mutlak negatif 4 berapa? Positif 4. Nah, 3 dikali 4 sama dengan 12. Oke. Sampai situ semoga bisa dipahami ya. Nah, untuk selanjutnya silahkan dikerjakan latihan soalnya. Ada 4 soal. Jika sudah, silahkan dikumpulkan di classroom, di tugas kelas dengan cara difotokan lalu dikirim di tugas kelas. Kerjakan menggunakan caranya. Oke, mungkin cukup sekian pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.